Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang topik berikutnya. Ya, jadi kemarin kita sudah bahas terkait pencarian artikel di beberapa website, ya, baik PubMed, kemudian Google Scholar dan sebagainya. Kemudian sudah kita bahas juga terkait Mendeley melalui webinar. Ya, mudah-mudahan semuanya sudah ikut webinarnya. Oke, dan hari ini kita membahas tentang teknik penulisan artikel publikasi. Jadi menjadi salah satu kewajiban kalian nanti ketika melakukan sebuah penelitian, kemudian hasil akhirnya, begitu selesai skripsinya, KTI-nya itu dibuat publikasi. Ya, dibuat sebuah artikel atau rangkuman yang kemudian nanti dipublikasi di beberapa jurnal. Ya, saya sebut beberapa karena ya, nanti akan beda-beda arahan dari pembimbing. Ada yang mungkin di jurnal dari Poltekkes mana ya, Jogja, mungkin Makassar, Medan, dan sebagainya. Pokoknya bebas ya. Itu nanti berdasarkan arahan dari pembimbing masing-masing. Intinya bahwa penelitian kalian harus dipublikasi. Ya, tujuannya apa? Biar hasilnya itu bisa dilihat oleh banyak orang dan juga mungkin juga jadi menjadi referensi sesuai dengan manfaat yang kalian tuliskan di bab 1 dalam penelitian. Jadi bab 1 penelitian itu ada tujuan manfaat. Nah, di manfaat itu salah satunya adalah memberikan informasi atau menyebarluaskan referensi ke ya pembaca, salah satunya seperti itu. Nah, pembacanya siapa? Ya, di zaman digital seperti ini, tentu tidak hanya lokal yang membaca di perpustakaan, namun secara luas bisa di-online-kan, sehingga semua orang bisa melihat, bisa membaca hasil dari penelitian Anda. Siapa tahu ada yang termotivasi untuk melakukan penelitian yang sama, atau mungkin berinovasi yang lebih kompleks lagi penelitiannya, seperti itu. Oke, jadi perlu kalian pahami untuk terkait penulisan atau pembuatan sebuah artikel publikasi. Nah, ini sebagai pendahuluan bahwa berdasarkan sumbernya artikel itu terbagi menjadi dua jenis atau dua macam. Yang satu berdasarkan hasil penelitian, kemudian yang satunya berdasarkan kajian teoritis. Bedanya apa? Kalau yang hasil penelitian berarti setelah kalian melakukan penelitian, baik itu KTI ataupun skripsi, hasilnya itu dikemas tadi, dirangkum, kemudian ya dipublikasi, dibuat sebuah artikel. Ya, itu disebut artikel ilmiah berdasarkan hasil penelitian. Sedangkan yang kedua, dasarnya adalah kajian teoritis. Maksudnya adalah, jadi para peneliti, dia tidak melakukan penelitian, namun dia membaca beberapa referensi, baik itu buku, baik itu modul, maupun yang lain. Kemudian setelah membaca beberapa sumber referensi itu, si peneliti itu punya ide, punya cara untuk merangkum dari berbagai sumber tadi menjadi suatu rangkuman yang menarik. Ya, misalnya membahas tentang eritrosit atau mungkin tentang kandungan apa ya, flavonoid ya pada kulit durian misalnya. Ya, itu dibaca beberapa artikel yang sama, kemudian disimpulkan bahwa oh, flavonoidnya kandungannya seperti ini, dan untuk mencapai flavonoid yang baik, yang bisa menimbulkan efek yang positif itu harus konsumsi berapa mililiter atau miligram dan sebagainya. Nah, itu berdasarkan hasil bacaan berbagai sumber tadi. Nah, itu termasuk dasarnya adalah kajian teoritis. Jadi berbeda ya antara hasil penelitian sama yang kajian teoritis. Kemudian lebih spesifik lagi gambarannya seperti ini. Ya, yang kiri adalah artikel hasil penelitian, yang kanan adalah berdasarkan kajian teoritis. Dari susunannya di awal judul artikel sama-sama ada. Kemudian ada baris kredit. Baris kredit itu adalah baris, biasanya di situ tertulis nama autornya atau penulisnya. Ya. Kemudian ada abstraknya sama, kata kunci, pendahuluan juga sama. Nah, yang membedakan adalah ketika di hasil penelitian ada atau mencantumkan metode, ya. Sedangkan kalau di artikel tidak, ya, di artikel yang kajian teoritis ya, tidak ada metode. Kenapa tidak ada metode? Karena memang bukan berdasarkan penelitian, namun berdasarkan proses tadi membaca atau menganalisis beberapa sumber. Sehingga poin metodenya di kajian teoritis itu digantikan dengan uraian pembahasan atau narasi. Ya, jadi hasil dari kajiannya apa itu yang dituliskan.
Kemudian langsung simpulan, daftar pustaka, dan persantunan-persantunan itu terkait biaya ya. Jadi pendanaannya itu berdasarkan dari mana? Apakah mandiri atau mungkin dari lembaga atau institusi dan sebagainya, seperti itu. Sedangkan untuk yang hasil penelitian setelah metode ada pembahasan, simpulan, daftar pustaka, dan lampiran. Lampiran di sini misalnya kalau di artikel itu lampiran yang sifatnya penting ya, misalnya mendukung hasil penelitiannya. Misalnya hasil dari pengujian statistiknya atau mungkin uji etiknya itu beberapa jurnal itu meminta atau mencantumkan harus ada uji etiknya, seperti itu. Oke, nah masuk poin pertama yaitu unsur yang harus ada dalam membuat sebuah artikel adalah judul. Nah, judul di sini ada kaidahnya, ada aturannya. Jadi dibuat secara singkat, kemudian tidak lebih dari 12 kata. Jadi dihitung lagi nanti katanya, jadi nggak boleh terlalu panjang. Spesifik artinya tidak terlalu luas atau umum, jadi orang begitu membaca tahu maksudnya arah dari judulnya seperti apa. Dan jelas, yaitu dapat menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan. Ya, jadi sudah bisa membayangkan, oh ini arah penelitiannya nanti pre-post, oh arah penelitiannya ini korelasi dan sebagainya. Ya, itu judul yang baik seperti itu. Jadi nggak terlalu panjang, tapi memang begitu orang baca sudah bisa menganalogikan, sudah bisa mengarahkan arah penelitiannya seperti apa. Oke, kemudian penulisan judul, ya, judul pada artikel ini sebaiknya menghindari beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah kata-kata yang klise. Klise bukan nggak boleh ya, tapi alangkah baiknya lagi kalau diganti ke kata-kata yang lebih ilmiah. Ya, contoh, pasti ya di antara kalian sering mendengar kata gambaran. Nah, gambaran analisis ini, gambaran kadar glukosa dan sebagainya. Nah, itu bisa diganti istilahnya dengan profil, bisa diganti dengan overview. Ya, jadi lebih kekinian, terus juga lebih ilmiah juga istilah katanya. Kemudian penelitian pendahuluan. Nah, ini bisa diganti dengan observasi, bisa diganti dengan survei. Ya. Kemudian kata pengaruh, ya, misalnya pengaruh pemberian obat atau pengaruh pemberian daun macam-macam lah, intinya pengaruh depannya. Nah, pengaruh itu bisa diganti dengan istilah efektivitas, bisa diganti dengan pemeriksaan kalau emang arahnya ada pemeriksaan di dalam penelitiannya, diganti pemeriksaan. Kemudian studi hasil juga bisa. Nah, jadi yang intinya nggak terlalu banyak berbeda dengan arti dari pengaruh ini. Oke, kemudian berikutnya adalah ungkapan negatif. Jadi tidak boleh mencantumkan di dalam judul itu istilah atau kata tidak, bukan, itu nggak boleh. Ya. Jadi tidak boleh mencantumkan kata tidak atau bukan. Jadi ibarat kalau kalau soal UTS, UAS kemudian mencantumkan kecuali itu juga sudah tidak diperbolehkan. Artinya nggak lazim lagi menuliskan kata kecuali. Jadi langsung aja yang ditanyakan apa, harusnya seperti itu. Oke, kemudian yang tidak boleh atau dihindari adalah justifikasi hasil. Jadi nggak boleh penelitian itu seolah-olah dari judul sudah bisa menebak hasilnya itu bakal terjadi peningkatan atau penurunan, itu nggak boleh. Contoh misalnya pengaruh pemberian ekstrak daun kelor terhadap penurunan tingkat nyeri pasien asam urat. Nah, itu seolah-olah sudah menjustifikasi atau sudah menebak bahwa dengan pemberian ekstrak itu pasti turun tingkat nyerinya. Nah, itu nggak boleh. Atau mungkin pemberian ekstrak daun jambu biji terhadap peningkatan trombosit pada pasien DBD misalnya. Nah, ini juga nggak boleh karena ada kata peningkatan, seolah-olah ya sudah menebak. Ya, artinya apa? Ya, ini kan belum diteliti. Ini masih judul. Kalau judul aja sudah bisa mengarah menjustifikasi sebuah hasil, apakah turun atau meningkat, ya seolah-olah ya ngapain diteliti kalau gitu. Kalau sudah bisa ditebak arahnya seperti itu. Ya, jadi tidak diperbolehkan atau perlu tentunya dihindari justifikasi hasil. Oke, kemudian lanjut di baris autor. Nah, baris autor ini atau baris kredit istilah lainnya, tentu saja di situ
menuliskan nama penulisnya ya atau autornya siapa. Kemudian disertakan alamatnya atau institusinya. Ya, jadi beberapa jurnal nanti akan beda-beda, ada yang cuma nama sama institusi, ada yang nama dengan alamatnya juga, ya, dan beberapa pelengkap lainnya. Kemudian yang penting adalah nama pengarang ditulis tanpa gelar, baik yang gelar akademik ataupun non-akademik. Ya, jadi nggak boleh mencantumkan gelarnya. Jadi mau itu dosen, mau itu mahasiswa, semuanya tanpa gelar, jadi hanya nama saja. Oke. Kemudian selain dimaksudkan untuk tujuan pemberian kredit, pencantuman nama dan alamat institusi dimaksudkan untuk keperluan korespondensi. Ya, jadi bagi beberapa editor jurnal, misalnya, oh kok ini ada yang perlu diperbaiki atau ada yang perlu direvisi, maka si editor itu akan menghubungi alamat atau mungkin email yang ada di baris autor tadi, seperti itu. Begitu juga ketika si pembaca, ya pembaca tertarik nih dengan topik yang dibahas. Kemudian dia ingin meneliti lebih lanjut lagi terkait topik yang Anda bahas itu. Nah, dia butuh nih sumber referensi yang atau mungkin penjelasan lebih detail lagi tentang penelitiannya. Nah, dia bisa menghubungi yang ada di korespondensi tadi. Ya, alamatnya mungkin, kemudian email atau mungkin nomor HP seperti itu. Oke, lanjut. Komponen berikutnya adalah abstrak. Ya, nah di abstrak ini ada ketentuannya. Jadi kurang lebih ada beberapa jurnal itu menyatakan bahwa tidak boleh lebih dari 200 sampai 250 kata. Ya, 200 sampai 250 kata. Jadi memang nggak boleh banyak. Fungsinya apa? Abstrak ini menjadi gambaran eh, awal sebuah penelitian yang ada di dalam artikel itu. Ya, harapannya orang membaca abstrak yang kurang lebih 200 sampai 250 itu sudah mendapatkan gambaran awal. Oh, arahnya seperti ini. Sehingga dia bisa menentukan apakah akan membaca lebih lanjut atau meninggalkan, seperti itu. Ya, jadi tidak boleh terlalu over di abstrak. Jadi ada ketentuannya 200 sampai 250 kata. Kemudian unsur dari abstrak sendiri sering kita dengar ya, namanya IMRAT. IMRAT itu introduction, metode, result, dan discussion. Introduction itu berarti pendahuluan. Jadi pendahuluan dari penelitian Anda cuplik 1-2 kalimat, kemudian metode atau metodologinya atau cara pengumpulan datanya seperti apa, mulai dari sampelnya, kemudian teknik samplingnya, kemudian analisis menggunakan apa, dan sebagainya itu dituliskan di metode. Result berarti hasil dari penelitian itu apa, dan discussion itu berarti kesimpulan dari penelitian. Ya, itu dituliskan di abstrak. Kemudian, abstrak ditulis sesuai dengan tempat publikasi jurnal, artinya bahasanya itu menyesuaikan. Jadi misal Anda mau publish di jurnal internasional di mana memang mensyaratkan berbahasa Inggris, ya Anda menyesuaikan nanti artikelnya semuanya termasuk abstraknya berbahasa Inggris. Namun sebaliknya kalau yang Anda tuju itu adalah jurnal nasional dan di jurnal itu memang bahasanya masih menggunakan bahasa Indonesia, ya Anda sesuaikan ke bahasa Indonesia. Nah, kemarin sempat menjadi pembenaran. Jadi awalnya banyak yang mengira bahwa yang namanya jurnal itu kalau sudah berbahasa Inggris itu bagus. Ya, itu kayak jadi barometernya berbahasa Inggris itu. Nah, ternyata enggak. Justru pembahasan dari webinar kemarin bersama LIPI ya. Jadi menyatakan bahwa ya enggak seperti itu. Justru kalau masing-masing jurnal itu punya ciri khas bahasanya itu malah bagus, nggak masalah. Ya, yang penting itu isinya. Ya, isinya kalau bagus walaupun bahasanya Indonesia bisa di posisi misalnya kalau kita bicara Scopus, ya Scopus itu bisa di level 2 bahkan 1. Walaupun bahasanya Indonesia dan itu ada gitu ya. Jurnal Indonesia yang level Scopusnya tinggi di internasional. Ya, jadi tidak selalu harus berbahasa Inggris. Namun yang penting adalah kaidahnya, isinya, substansinya semuanya memang bagus. Ya, walaupun bahasanya Indonesia. Oke, jadi seperti itu ya yang sebenarnya. Oke, kemudian keyword atau kata kunci. Ya, jadi biasanya di bawah abstrak atau mungkin di sampingnya itu si peneliti atau penulis itu diminta untuk menuliskan kata kunci.
Kata kunci itu berarti ditulis berdasarkan judul yang dibuat. Judulnya apa, kemudian variabel-variabel pentingnya itu yang dituliskan di kata kunci. Nah, kata kunci ini dimaksudkan sebagai pemandu di dalam penelusuran artikel atau pencarian artikel, ya. Sehingga sangat penting menuliskan variabel-variabel yang eh, penentu ya, penentu dalam sebuah judul. Ya, dalam sebuah judul ada variabel bebas, ada variabel terikat, ya udah. Dua-duanya itu yang akan masuk di kata kunci atau keyword. Ya, sisanya apa ya? Mungkin pendukung-pendukung yang lain bisa dimasukkan. Mungkin tempatnya, mungkin metodenya, kalau misalnya ditulis metodenya di situ. Intinya gimana caranya ketika kita search di internet, ya, mencari di internet itu, harapannya bisa ketemu lah. Ketika kita baru mengetikkan misalnya, judulnya adalah tadi, ekstrak daun jambu biji dengan trombosit, ya, baru menuliskan itu udah muncul hasil penelitian kita, harapannya seperti itu. Jadi semakin spesifik, semakin bagus kata kunci itu. Oke, kemudian lanjut ke bagian isi. Nah, isi itu terdiri dari pendahuluan. Nah, pendahuluan itu isinya memuat uraian tentang masalah yang nantinya akan dijawab melalui hasil penelitian tersebut. Nah, itu pentingnya. Kemudian, pendahuluan bisa ditulis dalam beberapa paragraf, namun panjangnya tidak boleh melebihi pembahasan. Nah, ini menjadi hal penting ya. Jadi jangan sampai pendahuluannya dibanyakin, tapi ternyata pembahasannya cuma 1-2 paragraf. Sebaliknya, di pendahuluan mungkin cuma 3 paragraf aja, tapi di pembahasan bisa 5 bahkan 10 paragraf yang isinya memang benar-benar kompleks seperti itu. Ya. Kemudian di pendahuluan itu perlu diperhatikan juga harus mencantumkan novelty atau inovasinya apa. Jadi perlu dituliskan bahwa, oh, penelitian ini ternyata memang bukan penelitian yang pertama kalinya, namun mungkin ketiga atau keempat kalinya, sehingga perlu dituliskan pembedanya apa dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya. Ya, itu harus ada di pendahuluan. Oke, lanjut ke metode penelitian. Nah, metode penelitian memuat uraian tentang cara yang ditempuh untuk menjawab permasalahan, mulai dari populasinya siapa, sampelnya, kemudian teknik samplingnya apa yang digunakan, kemudian instrumen yang digunakan, kalau perlu juga nanti cara mendapatkan instrumennya atau cara pengisiannya seperti apa, kemudian analisa datanya menggunakan uji apa. Nah, itu harus ada. Kemudian selain itu, opsional di sini ada uji etik atau ethical clearance. Ya, pada beberapa jurnal itu meminta atau mensyaratkan bahwa artikel yang dikirim itu harus dilengkapi dengan uji etiknya. Nah, itu beberapa jurnal seperti itu. Jadi pastikan juga nanti mengurus uji etik penelitian. Oke, lanjut. Setelah tadi ada pendahuluan, kemudian matriks, kemudian masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, hasil ditampilkan dalam bentuk grafik, boleh diagram, boleh flowchart, ataupun yang lainnya. Semenarik mungkin. Ya, justru inilah di poin-poin hasil penelitian ini yang kita buat sebaik mungkin. Harapannya apa? Membuat orang yang membaca itu tertarik untuk membaca lebih lanjut. Ya, oh, hasilnya seperti ini, jelas ya, detail angka-angkanya juga bisa dilihat. Jangan sampai nanti kita ngejar bagus tapi ternyata ukurannya terlalu kecil. Nah, itu juga akan menyulitkan bagi pembaca untuk menganalisa ini apa sih hasilnya. Seperti itu. Jadi harus cukup bisa dibaca dengan baik oleh si pembaca. Oke, kemudian pembahasan dapat dinyatakan dalam bentuk beberapa sub pembahasan atau dinarasikan. Kalau memang ada beberapa poin ya dibuat beberapa poin. Namun kalau secara umum ya udah dibuat secara umum, paragraf demi paragraf, ya, menjelaskan hasil penelitiannya seperti apa beserta dukungan atau teori yang terkaitnya. Ya, itu perlu dituliskan. Kemudian yang ketiga, dalam pembahasan gagasan-gagasan yang diperoleh dari analisis data perlu dijelaskan. Jadi hal-hal yang tidak hanya yang teoritis, namun kira-kira apa sih yang menjadikan misalnya, oh, ternyata ada peningkatan trombosit ya akibat pemberian ekstrak daun jambu biji tadi. Nah, itu kenapa? Alasan dari penelitinya, oh, bahwa memang kandungannya dan sebagainya, kemudian jumlah yang dikonsumsinya juga cukup banyak, misalnya diberikan selama 1 minggu atau 2 minggu dan seterusnya. Jadi itu perlu dituliskan. Jadi tidak hanya secara teorinya seperti apa, namun juga harus ada gagasan atau kira-kira dari hasil penelitian itu apa yang bisa dibahas, yang bisa dikembangkan lebih kompleks lagi di pembahasan.
Oke, tambah lagi ya, dan juga bisa dibandingkan dengan temuan-temuan terdahulu. Nah ini, ya itu menjadi poin pentingnya. Jadi perlu dibandingkan, oh kalau penelitian yang terdahulu hasilnya seperti ini, nah kalau yang seperti yang diteliti ini lebih kompleks lagi, lebih ada manfaatnya karena mungkin durasinya pemberian yang lebih banyak dan sebagainya. Oke. Oke, kemudian masuk ke berikutnya adalah simpulan dan saran. Nah, simpulan saran ini dijadikan satu, bisa ya satu paragraf, ataupun mau dipisah pun juga bisa, menyesuaikan dengan format yang ada di template jurnal ya. Kemudian simpulan merupakan jawaban terhadap permasalahan penelitian. Ya, dibaca lagi di bab 1 itu misalnya atau nanti di pendahuluan itu kalau menunjukkan bahwa tujuannya ada dua, ya ada dua item, maka simpulannya juga harus menyebutkan dua item itu. Ya, jadi ibaratnya pertanyaannya dua, jawabannya juga dua. Oke. Kemudian tidak menuliskan hasil analisa, p-value, nilai R hitung, dan sebagainya. Jadi cukup langsung aja fokus, ada nggak perbedaan, ada nggak pengaruh, ada nggak hubungan, dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian simpulan biasanya ditulis dalam bentuk narasi. Ya, meskipun ada juga beberapa yang menuliskan dalam bentuk poin per poin ya. 1, 2, 3, 4, atau mungkin poin 1, 2, 3, dan seterusnya. Namun umumnya narasi. Nah, di bagian akhir dalam sebuah artikel ada yang namanya daftar pustaka. Nah, yang sering salah dalam penulisan daftar pustaka adalah sering terjadi mahasiswa itu kalau di skripsinya atau di KTI-nya itu ada 40 daftar pustaka, nah itu semuanya di-copy kemudian ditaruh di artikel. Nah, itu salah. Harusnya tidak seperti itu, yang benar adalah yang digunakan di artikel dalam menulis tadi, mulai dari yang pendahuluan sampai hasil penelitian pembahasan itu berapa artikelnya. Kalau cuma 10, ya 10 itu yang dituliskan di artikel itu, di bagian daftar pustakanya. Nah, jadi bukan copy paste secara utuh, tapi yang digunakan dalam membuat artikel saja, itu yang ditulis. Kemudian di penulisannya atau stylenya itu mengikuti jurnal yang dituju, baik itu apa, mungkin Harvard, Vancouver, ataupun yang lainnya. Ya, menyesuaikan. Oke, kemudian gambaran untuk penulisan nama pengarang. Nah, bila penulis terdiri dari satu orang, nama penulisnya ditulis lengkap. Sedangkan kalau terdiri dari lebih dari 3 orang, itu biasanya ada tulisan et al. Et al itu et ali ini artinya. Ya, maaf kepanjangannya ya. Et ali artinya dan lain-lain, karena tadi banyak lebih dari 3 orang. Oke. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini penulisan di majalah jurnal, ya. Kemudian ini untuk karya tulis, ya. Jadi penulisannya pun beda-beda. Nah, untuk penulisan ini kalian nggak usah bingung ya. Selama kalian menggunakan reference manager, salah satunya Mendeley, ya, Anda tidak salah dalam menuliskan misalnya mau inputnya itu buku atau mungkin tadi website atau mungkin artikel, maka yang keluar itu otomatis dia akan tersetting sesuai dengan stylenya tadi, ya. Jadi Anda nggak usah bingung nanti, oh saya mau masukkan majalah takut nanti munculnya yang kayak gini. Enggak, ya. Jadi selama kalian tidak salah memasukkan input datanya, maka ya nggak akan salah. Apalagi kalau Anda tinggal upload aja ya. Misalnya artikelnya diupload ke Mendeley, ya udah dia akan tersetting otomatis formatnya sudah menyesuaikan. Tinggal diganti atau dipilih aja stylenya tadi mau apa. Ya mau apa, Harvard ataupun yang Vancouver, natural, dan sebagainya. Ada banyak. Oke. Nah, ini fungsi dan tujuan mengutip ya. Mengutip itu tadi kayak mengambil paragraf atau mungkin beberapa kalimat penelitian orang lain yang kita jadikan eh, penguat di penelitian kita ya, penelitian penulis ya. Jadi kutipan. Nah, kutipan itu ada dua, langsung dan tidak langsung. Langsung itu kalau mengambil semua pendapat tulisan penulis lain. Ya, jadi satu paragraf diambil, yaitu kutipan langsung. Biasanya juga diberi tanda petik ya di awal sama penutup. Itu kutipan langsung. Ciri khasnya seperti itu. Kemudian kalau kutipan tidak langsung itu yang kita ambil, kemudian kita parafrase, kita edit lagi bahasanya. Nah, itu kutipan yang tidak langsung. Kemudian kita gabungkan ke dalam satu kalimat yang kita buat. Nah, itu yang tidak langsung seperti itu. Oke, kemudian penulisan sitasi di sini ada di awal, di tengah, sama di akhir. Ya, di mana penulisannya beda-beda. Kalau penulisan di awal, ya, di awal kalimat, contohnya seperti ini. Jadi, misalnya Noto Atmojo tahun 2013 mengungkapkan bahwa titik-titik dan sebagainya.
Oke. Kalau di tengah, jadi misalnya ada tulisan apa, diperkuat. Nah, hal ini juga diperkuat oleh Noto Atmojo yang mengungkapkan bahwa dan sebagainya, gitu. Sedangkan kalau yang di akhir kalimat penulisannya adalah formatnya nama akhir, koma, tahun. Ya, jadi bla 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 bla, ada tulisannya, ada kalimatnya, kemudian di bagian akhirnya Noto Atmojo, koma, 2013 tutup kurung. Seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan penulisannya beda ya. Antara yang kalau awal dan tengah itu penulisannya sama, kalau di akhir ini beda ya karena ada buka tutup kurungnya itu di nama sama tahunnya. Oke. Oke, ada pertanyaan? Tentu tidak ada ya. Karena tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Semoga materi yang saya berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bila ada pertanyaan nanti bisa menyusul di kolom komentar. Terima kasih.